Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Pandemi COVID-19 benar-benar menggerogoti sendi-sendi perekonomian. Virus yang awalnya berasal dari Wuhan, China ini telah memberikan tekanan yang sangat luar biasa kepada perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Lantas seburuk apa pandemi memukul ekonomi tanah air di tahun 2020 lalu? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Ekonomi RI Masih Resesi. Badan Pusat Statistik mengumumkan selama setahun penuh 2020 atau secara kumulatif, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,7%. Ini artinya untuk kali pertama sejak krisis moneter 1998 Indonesia jatuh ke jurang resesi. Selain itu, realisasi ini juga ambrol dibandingkan tahun 2019 di mana PDB Indonesia ini masih tumbuh positif di 5,02%. Sebagai informasi secara umum, resesi ini adalah kontraksi ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut dan Indonesia mengalami resesi untuk kali pertama sejak 1998. Kelamnya perekonomian nasional ini dipicu oleh pandemi COVID-19 yang berimbas pada pembatasan kegiatan masyarakat untuk membendung laju penyebaran virus corona. Pemerintah pun memberlakukan PSBB dan inilah yang membuat ekonomi Indonesia terpukul dari 2 sisi sekaligus, supply dan juga demand. Tak hanya itu, pandemi juga berimbas pada turunnya kegiatan perdagangan internasional karena pembatasan kegiatan. Nah, secara rinci angka pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal 4 2020 ini masih terjebak dalam resesi ekonomi yang minus 2,19% secara year on year. Ini membuat ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi dalam 3 kuartal beruntun. Meski demikian, sebenarnya kalau dibandingkan dengan PDB kuartal 2 dan kuartal 3 2020, PDB Indonesia di kuartal 4 ini tampaknya ada perbaikan. Meskipun belum terlalu signifikan dan juga ini masih dibayangi virus corona. Pasalnya di kuartal 2 2020 ketika awal pandemi merebak di tanah air dan adanya PSBB, ekonomi jeblok hingga 5,32% secara year on year. Kemudian ada sedikit perbaikan di kuartal 3 yang minus 3,49% secara year on year dan sekarang minus 2,19% secara year on year. Sementara dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau secara kuartalan, PDB tanah air ini juga terkontraksi 0,42%. Lantas apa saja sektor yang menekan laju perekonomian tanah air di tahun lalu? Kita lihat di slide berikutnya. Dari 17 sektor lapangan usaha, 10 sektor menyumbang kinerja negatif dan sektor yang mengalami kontraksi parah adalah akomodasi dan makanan minuman serta sektor transportasi dan juga pergudangan. Maklum saja ya, kedua sektor ini kan yang paling merasakan dampak kebijakan pembatasan sosial demi meredam penyebaran virus corona. Kita lihat sektor transportasi dan juga pergudangan mengalami kontraksi paling parah di sepanjang tahun lalu yang merosot hingga 15,04% secara year on year. Meskipun memang tidak sedalam kuartal 2 dan kuartal 3, namun pergerakan mobilitas masyarakat yang terbatas karena adanya PSBB dan juga PPKM ini membuat sektor transportasi terkontraksi cukup dalam di sepanjang tahun lalu, termasuk menunda berpergian keluar daerah. Tak heran, sektor transportasi yang paling terpukul akibat pandemi adalah maskapai penerbangan, di mana di kuartal 4 2020 anjlok hingga 53,8%. Kemudian disusul oleh sektor akomodasi dan makanan minuman yang juga anjlok 10,22% secara year on year. Nah, fenomena yang menyebabkan akomodasi dan juga mamin ini mengalami kontraksi cukup dalam, diantaranya yaitu tingkat hunian kamar yang merosot, kemudian juga jumlah wisatawan mancanegara yang terkontraksi hingga 75% di sepanjang tahun lalu, dan juga tutupnya sejumlah hotel dan restoran selama pandemi COVID-19. Sementara itu kita lihat ini dari sisi pengeluaran, di sepanjang tahun 2020 seluruh komponen pembentuknya ini mengalami kontraksi, kecuali konsumsi pemerintah. Nah, 3 motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu konsumsi, investasi dan juga ekspor ini seluruhnya terkontraksi. Kita lihat konsumsi rumah tangga sepanjang 2020 minus 2,63% secara year on year atau mengalami kontraksi cukup dalam dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 5,04%. Merosotnya konsumsi ini imbas penurunan mobilitas, kemudian penurunan pendapatan masyarakat, dan juga rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari penjualan eceran yang minus 12,03% secara year on year, kemudian impor barang konsumsi juga minus 10,93%, ada juga penjualan wholesale mobil penumpang dan juga sepeda motor yang terkontraksi ini masing-masing sebesar 50,49% dan juga minus 43,54% secara year on year. Kemudian investasi atau PMTB kita lihat juga ini merosot 4,95% atau terkontraksi dalam dibandingkan 2019 yang bahkan mampu tumbuh 4,45%.
Selanjutnya ekspor dan juga impor ini mengalami kontraksi yang dalam, di mana ekspor ini bahkan minus 7,7%. Bahkan kalau kita lihat impor lebih dalam lagi kontraksinya yaitu minus 14,71% secara year on year. Dan satu-satunya yang tumbuh positif dari sisi pengeluaran adalah konsumsi pemerintah. BPS mencatat konsumsi pemerintah ini tumbuh 1,94% secara year on year. Namun nampak melambat dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 3,26% secara year on year. Ini karena tidak adanya belanja perjalanan dinas. Meski demikian, Indonesia sebenarnya tidak sendirian. Suramnya nasib ekonomi tanah air ini juga dirasakan negara-negara lain. Bahkan bisa dikatakan Indonesia lebih mending. Kalau kita lihat, ini hanya Vietnam dan China yang selamat dari jeratan kontraksi ekonomi akibat pandemi. China, di mana negara pertama kali virus corona menyebar, justru menjadi negara yang mampu membukukan pertumbuhan positif di tahun 2020 lalu hingga 2,3% secara year on year. Kemudian kita lihat juga ini meskipun Indonesia mengalami resesi, di mana PDB Indonesia terkontraksi 2,07% di 2020, bisa dikatakan nggak jelek amat lah ya dibandingkan negara-negara lain dan juga negara maju. Di mana kita lihat Amerika Serikat bahkan terkontraksi 3,5%. Kemudian negara tetangga kita Singapura dan juga Filipina masing-masing terkontraksi 5,8% dan juga 9,8%. Kemudian di kawasan Uni Eropa juga terkontraksi 6,8%. Tapi apakah ini artinya kita harus bersyukur kalau kita tidak lockdown? Tentu saja tidak. Pasalnya kasus virus corona di tanah air ini semakin mengkhawatirkan, bahkan terburuk di Asia. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau pembatasan kegiatan ini masih akan dilakukan atau bahkan makin diperketat, yang imbasnya pada beratnya laju perekonomian. Nah, kalau di tahun 2020 saja, capaian ekonomi Indonesia ini terburuk sejak Krismon 98, lantas bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini? Meskipun tahun ini masih diliputi ketidakpastian dan virus corona pun ini masih menghantui, namun sejumlah lembaga dunia memperkirakan ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh di teritori positif di tahun ini. Kita lihat ada IMF yang memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8%. Di mana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020. Meski demikian, proyeksi ini lebih rendah 1,3 poin persentase dibandingkan perkiraan pada Oktober tahun lalu. Kemudian nanti pada 2022, perekonomian tanah air akan tumbuh hingga 6%. Sementara itu, World Bank ini memperkirakan Indonesia akan tumbuh 4,4% pada 2021 dengan estimasi minus 2,2% pada 2020 lalu. Nah, catatannya program vaksinasi bisa berjalan dengan baik dan positifnya laju investasi. Selanjutnya ada Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang memproyeksi bahwa ekonomi Indonesia ini hanya mampu tumbuh 4%. Jauh di bawah asumsi dalam APBN 2021 sebesar 5%. Pasalnya, kebijakan pembatasan aktivitas di Indonesia ini cenderung lebih longgar dibandingkan dengan negara-negara lain. Akibatnya apa? Kasus penularan COVID-19 di Indonesia ini juga masih tergolong tinggi. Nah, selain itu yang menjadi catatan OECD adalah ketergantungan Indonesia terhadap investasi portofolio dan juga ekspor komoditas yang berpotensi meningkatkan resiko eksternal. Kemudian belanja pemerintah yang meningkat ini dan juga penerimaan pajak yang menurun juga dinilai ini akan menambah defisit anggaran sekaligus menambah beban utang pemerintah. Jadi memang meskipun kalau kita lihat sejumlah lembaga ini memperkirakan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan 2020, namun optimisme prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia kian memudar karena perkiraannya ini hanya di kisaran 4% atau masih jauh dibandingkan level sebelum pandemi. Nah, meski diproyeksi akan kembali tumbuh positif, namun bukan berarti kita boleh lengah ya. Meski tahun 2020 sudah tutup buku, kita harus bisa belajar dari masa lalu. Jangan sampai tahun ini sama saja kayak tahun lalu, apalagi lebih buruk. Vaksinasi memang memegang peran penting, namun pemerintah dan kita sebagai masyarakat harus terus bekerja keras untuk sebisa mungkin memutus mata rantai pandemi.